Bika Ambon adalah panganan khas Medan, Indonesia. Terbuat dari bahan-bahan seperti tepung tapioka, telur, gula, dan santan. Bika Ambon yang dimasak selama 12 jam ini biasanya dapat bertahan dalam kondisi terbaik selama 4 hari. Karena setelah itu kue tersebut mulai mengeras. Kue basah ini biasanya memiliki jaringan-jaringan pada bagian dalamnya. Terdapat pula bagian ambon yang dijual dengan beberapa varian rasa seperti pandan, coklat, keju, dan lain-lain. Versi pertama menurut penjelasan M. Muharrem Tato, seorang budayawan dan sejarawan, kue bika Ambon terislami dari bika atau bingka makanan khas Melayu. Selanjutnya, bingka tersebut dimodifikasi dengan bahan pengembang berupa nira atau tuak ninau sehingga berongga dan berbeda dari kue bika lainnya. Selanjutnya, M. Muharrem Tato menyebutkan bahwa kue ini disebut bika Ambon karena pertama kali dijual dan populer di simpang jalan Ambon, Seikera Medan. Versi kedua, kisahnya pada zaman kolonial Belanda, para imigran yang tinggal di daerah amplas sisi timur sungai disebut amplas kebon. Membuat kue bika kemudian dijual ke kota Medan dan selanjutnya menjadi populer karena diminati oleh warga Belanda dan Tionghoa kala itu. Versi 3 dan 4 tidak cukup meyakinkan. Zaman dahulu ada orang Ambon yang membawa kue bika ke Malaysia dan selanjutnya menjadi sebutan. Versi keempat, Ambon adalah kosakata Medan yang berarti lembut. Namun, kosakata ini sudah lama tidak digunakan lagi di Medan. Pada tanggal 26 Agustus 1933, koran edisi Belanda, De Lokomotief, menampakkan iklan di kota Semarang yang menyebutkan bika Ambon. Bika Ambon juga sudah dituliskan oleh koran yang sama pada tahun 1896 di Kuitang, Batavia sampai sekarang Jakarta. Bika Ambon adalah kue khas Medan, berbentuk persegi panjang dengan sisi berwarna kuning cerah, sementara di bagian atas dan bagian bawahnya berwarna kecoklatan. Kue ini tidak bertekstur halus seperti kue kebanyakan. Teksturnya sedikit lembek dan memiliki rongga di setiap sisi, jadi ciri khasnya. Selain itu, kue ini memiliki bentuk yang kenyal sehingga mudah dimakan setiap orang. Untuk bahan-bahannya, siapkan 500 ml santan dengan kekentalan sedang. Kalau mau pakai santan instan, gunakan 350 ml santan instan, lalu campur dengan 150 ml air. Lalu masukkan 5 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Tambahkan 6 lembar daun jeruk, disobek-sobek ya, supaya aromanya lebih keluar. Tambahkan 2 batang serai yang udah digeprek bagian ujungnya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian aduk sampai warnanya tercampur rata. Untuk kunyit bubuknya bisa ditambahkan lagi kalau dirasa kurang kuning ya. Selanjutnya masak santan beserta daun rempahnya sampai santannya matang dan mendidih. Kalau santannya udah matang dan mendidih, kemudian kita angkat. Lalu saring atau ambil daun-daun rempahnya. Kalau udah disaring, kemudian ini kita simpan dulu, biarkan sampai dingin. Selanjutnya kita siapkan untuk bahan biangnya. Untuk bahan biangnya siapkan 100 ml air. Airnya hangat kuku, bukan air panas. Kemudian masukkan 1 sendok teh permivan atau ragi instan. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang merek segitiga biru. Kemudian diaduk sampai semua bahan tercampur rata.
dan tunggu selama kurang lebih 15-30 menit sampai raginya mengembang. Nah, ini ragi yang udah saya simpan selama 15 menit, raginya udah mengembang. Selanjutnya kita siapkan bahan utamanya, yaitu 2 butir telur ayam utuh, lalu tambahkan 7 butir kuning telur, lalu masukkan 200 gram gula pasir. Gulanya aku masukkan secara bertahap ya. Kemudian kocok menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan telurnya mengembang dan berjejak. Lalu tambahkan 1 sachet vanili bubuk supaya nanti adonan telurnya nggak bau amis. Kocok sampai telurnya mengembang dan berjejak. Kalau udah mengembang seperti ini, lalu kita matikan mixer. Kemudian tambahkan 140 gram tepung tapioka. Tambahkan 1 sendok makan tepung ketan. Kalau nggak ada ini bisa di skip ya, jadi semuanya full tepung tapioka sebanyak 150 gram. Nyalakan kembali mixer, lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, tuangkan cairan santan dan rempah-rempah yang tadi udah didinginkan. Pastikan santannya udah dingin ya. Masukkan cairan ragi yang udah mengembang. Jadi teman-teman harus pastikan raginya masih aktif dan fresh ya, supaya hasilnya mengembang. Kalau raginya udah gak mengembang, itu sebaiknya dibuang aja karena nanti bisa bikin bika kita jadi bantat. Dan terakhir masukkan 25 gram mentega yang udah dicairkan. Kemudian kita aduk kembali semua bahannya agar tercampur rata. Untuk memastikan semua bahan tercampur rata, aku aduk pakai spatula. Diaduk sampai ke dasar baskomnya ya, supaya nggak ada bahan yang mengendap di bawah. Semua bahannya udah tercampur rata, lalu kita simpan selama kurang lebih 2 jam. Sambil menunggu adonan bikanya mengembang, lalu kita siapkan dulu loyangnya. Di sini aku pakai loyang ukuran 16 cm, diolesi dengan minyak. Lalu panaskan dulu loyangnya di dalam oven, supaya suhu ovennya juga panas dan stabil. Nah, setelah 2 jam kemudian, adonan bikanya sudah mengembang. Lalu kita aduk kembali adonannya. Aku aduk dan kocok-kocok kembali selama kurang lebih 2 menit. Nah, kalau udah selesai, lalu kita tuangkan adonannya ke dalam loyang yang udah dipanaskan sebelumnya. Adonan untuk bikanya udah siap, kemudian kita atur ovennya. Panggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api bawah selama 60 menit. Simpan loyangnya di rak bawah. Nah, ini ada tips juga nih supaya hasil bika Ambon kita mengembang dan hasilnya bagus. Pintu opennya kita ganjal menggunakan tisu atau kayu di bagian atasnya, jadi masih ada udara sedikit. Lalu selanjutnya kita tunggu selama 60 menit. Nah, kalau udah 60 menit kemudian, tisunya kita ambil. Lalu kita atur lagi ovennya. Kita keluarkan dulu loyang kuenya, lalu kita pindahkan ke rak tengah. Selanjutnya kita panggang lagi, simpan di rak paling atas. Kemudian atur kembali ovennya di suhu 180 derajat dengan api atas bawah selama 30 menit. 30 menit kemudian kuenya sudah matang. Lalu kita angkat. Permukaan kuenya udah kuning kecoklatan, kita biarkan sampai agak dingin dulu.
Kalau udah agak dingin, lalu kuenya kita sisir pinggirannya menggunakan spatula plastik supaya pas kuenya nanti dikeluarkan dari loyang, kuenya udah nggak lengket. Nah, ini hasil bika ambon yang tadi udah kita buat. Sekarang kita coba iris. Hasilnya seperti ini, bersarang ya, dan ini lentur, kenyal. Ini opsional biar lebih rapi, pinggirannya mau aku potong dulu. Nah, ini dia teman-teman, kelihatan kan sarangnya? Bikanya kenyal, bersarang. Dan ini wangi banget, wangi khas bika ambon dari rempah-rempah dan santannya. Sekarang mau aku iris-iris dulu bikanya. Nah, ini hasilnya yang udah aku potong-potong. Warnanya cantik, kuning kecoklatan. Ini enggak terlalu gosong ya bawahnya. Sekarang aku mau coba bika ambonnya. Ini tuh lentur, kenyal, dan tuh seratnya kelihatan kan? Wangi banget, aroma daun jeruk. Rasanya enak. Ini manisnya pas ya, nggak terlalu manis dan nggak terlalu berminyak juga. Pokoknya ini cocok banget buat cemilan di sore hari ataupun ide jualan teman-teman. Oke deh, sekian ya video kali ini.